Saya daftar lah di SCTD Pak dulu Pak. Oke, Saya SCTD pernah daftar di SCTD Pak. Iya, ini menarik nih. Ini menarik teman-teman. Oke. Tapi sayangnya saya belum berjodoh di SCTD. Halo teman-teman, balik lagi videoku. Kali ini kita lagi kedatangan tamu lagi. Dan di video kali ini kita akan ngebahas terkait sedikit perbedaan SCTD dan API Madiun ya. Sebelum kita lanjut ke video, silakan untuk teman-teman yang baru nonton video ini, silakan klik loncengnya dan subscribe teman-teman, jangan lupa. Kalau sudah subscribe silakan share, like, dan komen ya. Jika kalian sudah subscribe, kita doakan semoga misalkan kalian mau daftar sekolah kedinasan, kita doakan supaya lulus ya. Kayak gitu ya. Amin. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Di sini mungkin kita akan membahas terkait SCTD dan API ya. Karena banyak banget nih yang nanya perbedaan SCTD dan API itu apa sih? Kan kayak gitu. Mungkin kalian bisa jelasin kan di sini ya. Tapi sebelum kita lanjut ke video itu, alangkah baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Nah, dengan yang kanan dulu deh. Yang kanan dengan siapa ini? Halo, nama gue Eka Ardiansyah, asal dari Pasuruan, asal sekolah dari Akademi Perkereta Apian Indonesia Madiun. Dari API Madiun ya? Dari API Madiun. Oke. Yang sebelah kiri saya siapa nih? Kalau saya namanya Afrizal, saya asal dari Banda Aceh. Saya dari SCTD jurusan Perkeretaapian. Oke. Tahun berapa Pak Eko? Pak Eka? Saya lulus tahun 2017. 2017. Afrizal? Kalau saya nih junior senior ini. Kalau saya lulusnya tahun 2018. 2018 ya? 2018. Nah, kalau boleh tahu sekarang ini posisinya kalian kerjanya di mana? Kalau kita sih sekarang lagi mengabdi ya di PT LRT Jakarta. PT LRT Jakarta. Divisinya? Kalau saya divisinya dari prasarana, tapi lebih fokusnya ke jalur sih Pak, jalur bangunan. Oke. Kalau Afrizal? Kalau untuk saya sendiri di divisi sarana yang mengurus kereta lah intinya. Buat teman-teman yang nggak ngerti sarana atau apa, kita yang perbaikin kereta, kita yang ngurusin kereta itu buat masinis itu lancar menggunakan kereta. Oke. Oh iya, lupa Pak, satu Iya. lagi Pak. Buat penjelasan aja sih Pak, buat teman-teman yang Boleh, silakan San. Biar mungkin informasi ya juga. lebih tahu lah apa divisi saya sebenarnya. Divisi saya sebenarnya itu adalah jalur dan bangunan. Jadi untuk divisi saya itu untuk merawat jalur keretanya Pak, biar aman, lancar, nggak ada kendala apapun. Jadi dua orang ini yang bekerja di balik layar ya, Iya. yang bikin kita aman, lancar ya pasti kayak gitu ya. Oh jadi baik juga tuh. Iya. Penting loh, yang paling penting tuh prasarana dulu baru sarana. Iya. Itu dia. Dan terutama untuk menunjang masinis ini satu kita ini. Bisa teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini saya udah nulis beberapa pertanyaan sih buat mereka. Biar lebih jelasnya langsung kita tanyakan. Oke. Di SCTD dan API Madiun itu ada berapa jurusan dari API Madiun dulu? Kalau dari API Madiun ada 4 jurusan. Yang pertama ada teknik jalur dan bangunan, yang kedua ada teknik mekanika perkeretaapian, yang ketiga ada teknik elektro perkeretaapian, dan yang terakhir ada manajemen transportasi perkeretaapian. Itu adalah jurusan saya sendiri. Itu D3 semua? Itu D3 semua. D3 semua. Oke, masuk. Untuk di SCTD? Kalau untuk SCTD sendiri ya berhubung itu bukan sekolah perkeretaapian, dia sekolah tinggi transportasi darat. Nah untuk jurusannya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu dari D4-nya itu ada transportasi darat, ada D3 lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ. Yang ketiga itu ada perkeretaapian jurusan saya sendiri, dan yang keempat itu ada D2 pakar kendaraan bermotor. Nah untuk di SCTD itu ada 4 jurusan, yang untuk jurusan kereta itu cuma 1, itu jurusan saya. Oke, berarti udah jelas teman-teman ya. Di masing-masing sekolah ini mempunyai 4 jurusan yang berbeda-beda gitu.
karena tipikalnya STD adalah Sekolah Tinggi Transportasi Darat, jadi dia tidak terlalu spesifik terkait kereta api gitu ya. Oke, buat teman-teman nih info lagi. Video kali ini kita buat sesantai mungkin, serileks mungkin ya, biar teman-teman nggak kaku juga. Kita santai aja gitu. Kita serius dalam menyampaikan informasi, tapi kita santai. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Sebelumnya pasti masih banyak teman-teman yang belum tahu nih. Alamat dari sekolah masing-masing itu kalau bisa dijelaskan silakan dijelaskan. Ini mungkin kampus kita kurang terkenal kali ini. Iya, takutnya teman-teman nggak tahu dan oh itu API STD apa sih gitu kan. Oke, boleh dari API dulu deh. Kalau dari API Madiun sih tempatnya itu tepatnya di pinggir sawah. Jadi kalau kalian mau masuk ke API Madiun pasti kalian lewat sawah dulu. Pasti lewat sawah. Kalau sekolah kedinasan tuh jarang ada di pusat kota dia. Pasti di pinggir-pinggir dia. Pinggir ya. Iya. Nah, lebih tepatnya ada di Jalan Nambangan Lor di Kota Madiun. Kalian bisa searching di Google, itu pasti ada semua di situ. Oke. Itu jauh dari ini nggak tuh? Jauh dari keramaian nggak tuh? Sekolahnya? Kalau dari API Madiun pasti jauh dari keramaian. Kalau kita mau ke mall, kita harus pesen Gojek, Pak, atau pesen transportasi online. Minimal 20.000 lah, 20.000 ya. Kalau pesiar jauh lah ya. Kalau pesiar mending nggak pesiar aku. Jauh jalannya ke depan. Iya. Oke, buat dari STD dulu deh. Kalau STD itu adanya di Bekasi. Di Bekasi itu pokoknya sama, kita kalau di API ketemunya sawah, kalau kita ketemunya tuh Sungai Kalimalang. Nah, di Sungai Kalimalang itu belok kanan itu udah jalan STD gitu tuh. Jadi udah pada tahu ya orang. Udah pada tahu sekolah di STD itu apa. Walaupun kampung. Ya walaupun di kampung ya. Tapi saya lulusan situ. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kan ya itu yang melahirkan kita kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Nah, di sini saya udah nyatet juga nih. Jika teman-teman semua yang nonton video ini itu berminat dan tertarik ingin mendaftar ke sekolah masing-masing yang sudah dituju, itu daftarnya melalui apa dan ada jalur apa aja sih yang bisa didaftar gitu? Karena teman-teman masih banyak yang nggak tahu juga nih. Gimana? Mulai dari Afrizal dulu deh. Oke, sedikit cerita dari saya ya. Dulu awalnya masuk STD itu saya nggak milih jurusan kereta api. Yang pertama itu kenapa saya nggak milih jurusan kereta api, karena di Aceh tuh nggak ada kereta apian, teman-teman. Itu nggak ada kereta apian, jadi sulit lah istilahnya buat nyari kerja dulu. Saya milihnya dulu lalu lintas angkutan jalan. Tapi memang takdir saya tuh di kereta. Dulu pertama saat lulus SMA kita nyari kampus dong pastinya. Saya udah coba daftar kemana aja, cuman memang belum rezeki. Tapi tiba-tiba saya nemu tentang info STD ini. Saya kira dulu cuma sekolah perhubungan biasa aja, tapi saya coba dalamin, akhirnya saya coba daftar gitu. Dan alhamdulillah saya lulus, walaupun pilihan saya itu berbeda. Tapi setelah saya lulus di STD, walaupun beda jurusan ya teman-teman, alhamdulillah sekarang karir saya sedikit mulai ada lah di dunia. Lebih baik lah ya, lebih baik lah gitu maksudnya. Dari apa yang sebelumnya diinginkan ya, benar. Soalnya kan kita nggak bisa prediksi kita itu mau kemana, kita harus gimana. Tetap aja yang di atas lah yang nentuin gitu. Oke. Pada saat itu kamu mendaftar melalui jalur online kah atau langsung ke STD? Kalau dulu kan ini sekolah BPSDM punya ya. Jadi waktu dulu saya ingin daftar STD melalui sekolah pelayaran yang ada di Aceh. Itu kan satu naungan dengan kita, BPSDM punya juga. Jadi saya daftar di situ. Alhamdulillah keterima sih. Untuk tesnya juga di situ? Untuk tesnya di situ semuanya. Tes kesehatan doang sih teman-teman. Yang beda kita kesehatannya tuh di Kesdam. Tapi dari mulai wawancara, TPA segala macam itu kita di sekolah pelayaran itu sih. Oke gitu jadi. Iya. Nah misalkan itu kan pada saat itu di Aceh langsung ya? Iya, di Aceh langsung. Kita nggak perlu ke STD. Oke. Sekarang ada perbedaan nggak sih yang signifikan gitu ya? Apakah melalui online dan jalur kan ada tuh sekarang jalur pembibitan ya? Iya, itu iya. gimana kira-kira? Oh iya, buat teman-teman juga yang belum tahu ya, di STD itu ada beberapa jalur. Kalau saya sendiri dulu kan saya tes di sekolah pelayaran ya untuk masuk STD. Tetapi ada teman saya juga yang dari Aceh, dia ngambil pola pembibitan namanya. Pola pembibitan itu kerjasama antara Pemda atau dishub terkait yang ada di daerah.
Jadi anak-anak didik dari kota itu bakal balik ke daerah setelah lulus. Nah, bedanya dengan saya karena nggak ada ikatan apa-apa, saya bisa cari kerja di mana aja gitu teman-teman. Saya bisa ke Jakarta atau saya bisa di pulau lain karena saya nggak punya ikatan apa-apa. Cuman bedanya sekarang, kalau dari saya lihat ya, sekarang udah daftarnya tuh bisa di mana aja, bisa daftar di SCTD, bisa online. Sekarang tuh serba mudah lah teman-teman, beda dengan kita dulu. Dulu buat cari informasi juga sulit. Kalau sekarang kan seperti konten-kontennya Mas Teddy ya, Kak Teddy kita ini bisa membantu lah dari rekan-rekan semua. Dan satu lagi nih teman-teman informasinya ya, untuk di SCTD sendiri itu sekarang semuanya pola pembibitan. Iya. Semua sekarang udah pola pembibitan, nggak ada lagi yang namanya jalur reguler ataupun mandiri gitu. Jadi untuk teman-teman yang daftar SCTD itu nantinya akan kembali ke daerah masing-masing dan menjadi ASN atau PNS seperti atau itu teman-teman. Instansi terkait lah. Instansi terkait. Jadi sudah jelas kalau Polbit akan kembali ke daerahnya masing-masing kayak teman-teman kayak gitu ya. Nah oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup sih kalau dari saya. Mungkin buat yang pengen nanya lebih komen aja, kita harus ngasih tahu apa buat teman-teman nih buat membantu. Nah setuju. Oke, jadi teman-teman misalkan masih ada yang bingung atau kurang jelas penjelasannya, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kita jawab ya. Iya. Oke. Mungkin dari Bapak Eka gimana? Kalau cerita saya sih Kak nggak jauh beda sama Afrizal ya. Oke. Saya daftar pertama dulu tahun 2014. 2014. Jadi begitu saya lulus SMA, apa itu namanya, saya ditawarin di universitas-universitas lain. Maksudnya nggak perlu pakai apa? Tes Tes gitu. ya. Mantap. Iya. Orang pinter kayaknya. Orang pinter kayaknya. Iya. Seperti itu Pak. Okay. Nah, intinya. Jadi dulu itu di tahun 2014 kebetulan kakak saya kan juga ada yang pernah sekolah di SCTD. Oke. Nah, jadi saya tahu sekolah-sekolah kedinasan itu berkat kakak saya sendiri, kakak sepupu saya. Ceritanya dulu itu, kamu mau nggak daftar di sini, ngikutin jejak kakak seperti itu. Terus saya coba dalami, saya daftar lah di SCTD Pak dulu Pak. Saya pernah daftar di SCTD. Iya, ini menarik nih. Ini menarik teman-teman. Oke. Tapi sayangnya saya belum berjodoh di SCTD. Nah seperti itu. Dan ternyata di API Madiun itu ternyata buka Pak untuk jalur perkeretaapian. Hampir mirip sama di SCTD. Itu angkatan pertama berarti pertama. Kebetulan saya angkatan pertama. Dulu masih zaman daftarnya itu belum ada yang namanya online. Masih full, hampir dibilang 80% itu kita datang ke tempat langsung. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan biasanya online nih enak nih, tinggal dimasukin di komputer atau di website, tinggal kita fotokopi atau kita apa, udah enak. Kalau dulu kan masih harus datang, masih harus ke kampus. Nah kebetulan kampus dengan rumah saya di Pasuruan itu, kalau kita naik mobil, waktu dulu belum ada tol nih ya, sekitar 6 jam perjalanan. Lumayan. Perjuangan lah ya itu. Nah kebetulan di sana juga ada rumah kakak saya, jadi bisa transit. Kalau di tahun saya dulu itu jadi full masih reguler kali ya. Regulernya. Ya ada kerja sama instansi kereta apian itu nggak ada ya. Betul. Kalau sekarang kan hampir semua sekolah kedinasan atau sekolah yang di bawah naungan BPSDM itu ada namanya pola pembibitan kan ya. Iya. Jadi setelah kita lulus, kita lah kembali yang seperti dijelaskan sama Afrizal sama Kak Teddy. Jadi kita kembali ke daerah masing-masing untuk jadi ASN atau PNS seperti itu. Nah kalau di tahun saya nggak ada kayak gitu. Jadi semuanya full reguler. Jadi kita setelah lulus, entah kita ditempatkan di mana, itu kembali lagi kepada yang di atas gitu Pak. Kita berserah lagi ya. Kita berserah lagi sama yang di atas Pak. Kalau sekarang ini dari API atau SCTD itu banyak kerjasama ya teman-teman. Contoh nih SCTD sama API kerjasama sama LRT. Jadi teman-teman lulus nih nanti bakal keserap ke LRT atau yang ke MRT tetangga kita atau ke KCI atau dunia perkeretaapian yang lain lah teman-teman. Jadi intinya kerja gitu ya. Pasti kerja. Mungkin sekedar info aja Pak buat teman-teman yang di rumah. Monggo silakan. Jadi sekarang kan dunia perkeretaapian kan makin luas ya Kak. Betul.
ada yang namanya kereta cepat Jakarta Bandung. KCIC. Nah, rencana kan juga yang di Surabaya itu kan ada kereta semi cepat Jakarta Surabaya. Iya. Jadi hanya ditempuh dalam waktu 6 jam. Biasanya kalau saya pulang ke Surabaya nih, biasanya sampai 12 jam. Bayangin nih, 12 jam perjalanan. Duduk siap ya. Duduk siap kayak Iya. ngadep senior Bisa, gitu. bisa. Nah, itu kan di API Madiun kebetulan itu sekarang lagi buka sayap lebar-lebar untuk di dunia operator gitu Pak. Mungkin di SCTD juga seperti itu. Saya kurang tahu seperti apa di SCTD. Kalau dari saya sendiri dari API sekarang lagi buka, ibaratnya lagi gencar-gencarnya untuk penyerapan di Madiun itu di bagian operator. Iya, operator. Disiapkan untuk menjadi operator Betul, gitu ya. betul. STD juga gini sih Kak. Dulu itu zaman saya masuk pertama ya, kita cuma punya dua kelas doang pun isinya dengan sedikit lah jumlahnya. Nyampe 60. Nggak nyampe Nggak dua nyampe. kelas, nggak nyampe 2 kelas. Tapi lambat laun ke depannya ini kereta itu buka 5 kelas sekarang, bayangin teman-teman, 5 kelas, saking banyak peminatnya. Dulu kalau di SCTD itu peminat paling banyak itu transportasi darat sama lalu lintas angkutan jalan. Oke. Sekarang LNG. berbalik ya, sekarang berbalik. kereta ya. Kereta malah yang banyak karena memang dunia kerja itu luas untuk dunia kereta sekarang. Nah, oke teman-teman, mungkin tadi sudah jelas ya terkait ini pengalaman ya, Iya. lebih sharing pengalaman. Iya. Mulai dari awal dan informasi terbaru STD seperti apa kan kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Di sini saya sudah menulis, misalkan lulusan dari STD dan API itu lulusannya menjadi apa? Yang pertama gini deh, gelar dulu deh. Iya. Gelar itu biasanya kan kalau STD D3 ya, D3. AMD gitu kan ya kalau di API. AMD seperti ada apa? KA-nya, AMD kereta api. gitu. Oke, bisa dijelaskan nih dari STD dulu deh coba. Kalau untuk STTD sendiri setelah lulus, kalau Oke. kalau untuk STTD sendiri, jangan grogi kok Kak. Oke, santai terus. Jadi kalau untuk STTD sendiri setelah lulus kita gelarnya itu AMD Kak. AMD. Itu KA. D3? Kereta api. Ya, D3. soalnya untuk kereta api belum ada jurusan D4-nya teman-teman. Jadi mau dimanapun sekolahnya, kalau untuk jurusan kereta api itu masih D3, termasuk Oke. di API Madiun juga belum ada D4-nya gitu. Oke, misalkan dari STD sendiri itu lulusannya bisa menjadi apa aja? Nah, bedanya dengan API Madiun nih Kak ya. Kan di STTD itu Sekolah Tinggi Transportasi Darat ya teman-teman. Ada beberapa jurusan yang nggak membidangi kereta api gitu. Seperti misalnya transportasi darat. Transportasi darat itu dia hanya kalau untuk D4-nya itu dia bisa ke kereta api, bisa ke darat juga, bisa lalu lintas angkutan darat juga. Sungai juga bisa. kalau Sungai nggak bisa salah. juga, SDP ada buat yang di STTD. Jangkauannya lebih luas. gitu Jangkauannya lebih luas. Ada juga D3 lalu lintas angkutan jalan. Itu ibaratnya turunan dari transportasi darat doang. Oke. Menjadi D3 lalu lintas angkutan jalan. Nah, yang spesial nih kan kita ngebahas kereta nih jurusan saya. Nah, jurusan kereta ini kalau untuk dunia kerjanya di mana? Kita tadi sempat ngobrol sebelum ini kan kalau lulusan kereta itu yang paling dibutuhkan sekarang nih teman-teman. Jadi intinya kalau lulusan kereta itu jangan takut nggak dapat kerja. Kalau untuk sekarang ini saya ngerasain sendiri ya, kerja itu yang nyari kita kalau untuk jurusan kereta. Betul. Tapi tetap lagi buat teman-teman jangan mentang-mentang saya jurusan kereta, saya nggak perlu belajar dengan keras. Intinya tetap belajar, tetap harus punya ilmu kalau mau masuk dunia kerja karena kita harus bisa membangun suatu perusahaan yang kita masuk itu menjadi lebih baik gitu teman-teman. Kalau kita nggak punya ilmu kita nggak bisa gitu. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya udah dijelaskan sama Kak Afrizal. Sekarang untuk Pak Eka terkait di API Madiun itu lulusannya bisa menjadi apa? Nggak jauh beda sih nggak sama Afrizal yang jelasin tadi. Jadi di API Madiun itu kebetulan saya jurusan manajemen transportasi perkeretaapian. Jadi jurusan itu ini gambaran secara umum aja Kak ya. Boleh. Jadi manajemen transportasi perkeretaapian itu adalah jurusan yang membidangi tentang operasi kereta api. Jadi kereta api mulai dari mau berangkat sampai dia selesai dinasan itu seperti apa ya? Itu contoh kecil yang seperti itu.
Kalau untuk ditanya lulusannya menjadi apa, itu kalau di API Madiun itu Kak, jadi seperti yang saya udah jelasin di awal tadi Kak. Oke. Untuk API Madiun itu sekarang difokuskan menjadi operator. Operator ya? Iya, operator kereta api. Mungkin agak sedikit berbeda dengan di SCTD. Iya. Kalau yang saya lihat nih Kak, yang saya lihat mungkin di SCTD disiapkan untuk menjadi regulator. Iya. Iya, PNS lebih betul. ke regulatornya. Lebih ke regulatornya. Kalau dari API Madiun sendiri, kita disiapin untuk menjadi operator sebagai kereta. pelaksana. Betul, sebagai yang menjalankan kereta api. Contohnya seperti Kak Teddy, Iya. contohnya seperti saya, Afrizal. Itu kita menjadi operator kereta api. Seperti itu Kak. Nah, teman-teman udah dengar kan semuanya ya dari kedua belah pihak nih ya, ya. Tapi banyak juga teman-teman yang nanya nih, Iya. Kak, terutama di YouTube sama di Instagram, Kak, kalau di SCTD itu atau di API Madiun jurusan yang untuk menjadi masinis, Nah, itu apa sih? Itu masih banyak banget. Banyak dari teman-teman yang pengen jadi masinis Nah, ya. itu banyak banget. Jadi mungkin gimana deh? Kalian coba gimana? Tolong jelaskan lah biar teman-teman ini paham. Ya, kalau dari SCTD sendiri ya, bedanya kita sama API kan, kalau di SCTD itu lebih ke manajerial gitu ya. Oke. Kita hanya menjurus itu saat kita tingkat 3 akhir, kita itu udah nentuin kita mau arah kemana. Kita kan harus bikin yang namanya skripsi, bukan skripsi ya, kalau di 3 itu KKW ya, kertas kerja wajib gitu. Oke. Nah, kita harus nentuin itu. Di dunia kereta itu ada pilihannya, bukan pilihan sih teman-teman, apa ya, kayak di dunia kereta api itu ada prasarana, ada sarananya, ada OCC-nya, ada fasopnya, ada beberapa macam lagi lah. Nah, kita harus nentuin nih kita mau ngambil tugas apa. Contoh saya nih nentuin dulu ngambilnya prasarana ya. Saya tuh harus PKL ke Medan buat cari tahu tentang prasarana di Medan. Saya juga harus magang dulu saya magang di Resort 177 Jatinegara tentang jalur bangunan. Karena itu buat mendukung KKW kita nanti. Dan teman-teman yang mau jadi masinis nih ya, nggak menutup kemungkinan. Karena masinis itu bukan nyari dia tuh backgroundnya jurusan apa, dia tuh tahu di dunia kereta. Jadi teman-teman kalau istilahnya udah masuk ke SCTD tapi pengen jadi masinis nih, saya harus ngambil tugas saya ini apa biar mendukung saya buat jadi masinis gitu ya teman-teman ya. Kalau saran saya ya, masinis itu kan yang megang kereta. Nah, di dunia perkeretaapian tuh ada yang namanya bidang sarana. Nah, sarana inilah yang kalau saya rasa ya bisa mendukung teman buat jadi masinis. Oke. Karena dia tahu kereta, dia kan yang ngerawat kereta, yang istilahnya tahu komponen kereta. Itu cocok sih kalau buat jadi masinis. Iya, karena dia seperti kita dulu lah. Kalau saya ini pengen bawa mobil dulu, kita pasti harus tahu lah ya. harus bersihin mobil dulu biar bisa bawa. Itu kayak Benar-benar. gimana sih maksudnya? Iya. Oke. Saran saya sih di sarananya sih diperkuatin. Ambil sarana gitu. Iya, harus dikuatin ilmu sarananya. Oke, paham. Tapi nah, ini pembahasan menarik. Di SCTD udah jelas kayak gitu ya. Kita lebih dominan untuk mengambil sarana kalau kalian untuk menjadi masinis, ibaratnya seperti itu. Itu di akhir pas kita tingkat 3. Soalnya kan kita belajar dari awal tuh manajerialnya kan. Beda kalau di API kan udah ada jurusan per jurusannya itu gitu sih. Oke, tadi udah jelas. Sekarang kita tinggal tanya dari API Madiun nih. Di API Madiun sendiri itu ada nggak sih jurusan terkait masinis? Coba. Kalau untuk jurusan masinis sih kita nggak ada Kak. Nggak ada. Jarang ada spesifik ya langsung masinis. Oh iya. Oke. Jadi kalau teman-teman tanya kalau mau jadi masinis itu ngambil jurusan apa, ngambil seperti apa. Kalau di API Madiun itu kan seperti yang saya jelaskan tadi ada 4 jurusan. Nah, 4-4-nya ini Kak, dia bisa jadi langsung masinis. Memungkinkan untuk menjadi masinis. Tapi kalau untuk jurusan saya, yang jurusan manajemen transportasi perkeretaapian tadi itu peluangnya bisa lebih besar untuk masinis. Kalau di SCTD tadi kan lebih tahu tentang sarana. Kalau di tempat saya di API Madiun, jadi lebih memahami tentang operasi. Oke, operasi. Iya, operasi itu apa ya operasi itu? Kayak perjalanan kereta apinya sih menurut saya. Jadi
gimana sih kalau kereta mau berangkat, terus berhenti di stasiun seperti apa, terus setelah akhir dinasan seperti apa. Jadi seperti itu sih. Jadi lebih memahami tentang pola pengoperasian kereta api itu. Kalau mau lebih menjadi masinis, kalau di tempat saya di API Madiun. Tapi nggak menutup kemungkinan dari empat prodi ini di API Madiun bisa jadi masinis. Contohnya di LRT aja Kak ada yang Ada ya? Ada di tetangga kita di MRT juga ada yang ibaratnya yang bukan dari manajemen yang bisa jadi masinis seperti itu. Gue tambahan dikit buat teman-teman nih. Karena saat kita jadi masinis itu, kita nggak langsung blok jadi masinis. Kita bakal banyak diklat lagi ya. Itu banyak banget. Itu buat kita belajar di situ buat teman-teman. Betul. Kita banyak belajar lagi, nggak kita langsung. Tidak pada saatnya kita masuk ke LRT, kita langsung jadi masinis, enggak teman-teman. Kita butuh proses lagi. Kita ada diklat lagi, per bulannya berapa lama, nanti penyesuaian lagi. Ada sertifikasi. Iya, sertifikasi segala macam. Nggak langsung kita pas sudah masuk jadi masinis, enggak teman-teman. Banyak yang harus kita belajar lagi gitu lah. Jadi nggak mudah teman-teman. Pastinya. Nggak mudah. Kalaupun pengen lebih spesifik bisa ditanyakan langsung ke Teddy ya, gimana proses alur menjadi seorang masinis. Bisa. DM aja atau WA gitu. Komen aja sebanyak mungkin biar dia bales. Oke, jadi saya bisa menggarisbawahi teman-teman. Dari dua orang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, saya bisa menggarisbawahi kalau sebenarnya masinis itu bisa dari SCTD maupun dari API Madiun. Dengan catatan, kalau menurut saya pribadi itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Ya kan? Kalau misalkan perusahaan tersebut tidak membutuhkan dan kita sebagai SDM itu tidak sesuai spesifikasinya dengan apa yang diinginkan perusahaan, tetap aja mungkin nggak bisa. Mau dia dari jurusan apapun nggak bisa, mungkin seperti itu ya. Oke, bisa jadi udah jelas tuh teman-teman ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, atau mungkin ini bisa jadi yang terakhir pertanyaannya. Nggak terakhir sih, maksudnya di video ini teman-teman. Setelah kalian lulus dari SCTD dan API Madiun, apa saja yang kalian dapat, misalnya sertifikat keahlian atau apa gitu? Karena kan beda nih. Jadi sekolah-sekolah BPSDM biasa ada gitu ya. Dulu saya di SCTD itu dapat sertifikat yang lebih ke smart card jatuhnya kayak lebih smart card gitu. Saya dulu kan saat 3-3 tuh ngambilnya jurusan saya lebih ke prasarana. Jadi saya tuh tes smart card-nya di bidang prasarana teman-teman. Dan alhamdulillah saya lulus. Saya juga mendapatkan smart card. Smart card tuh apa sih gunanya? Nah, smart card itu gunanya tuh buat teman-teman lebih mudah untuk dapat kerja gitu. Gak punya smart card dapat juga kerja. Cuman kalau ada smart card itu kayak seperti diprioritaskan. Lebih diprioritaskan sama instansi terkait. Mungkin bisa ditunjukkan Kak, smart card-nya seperti apa contohnya kan? Itu apa itu? Itu apa itu? Oh iya nih. Ini. Wah, grogi dia. Ini teman-teman, buat teman-teman yang pengen lihat smart card. Ini cuman smart card dari LRT Jakarta. Contohnya kayak gitu teman-teman. Berhubung saya nggak dinas dan saya diajak untuk collab sama tadi, saya nggak bawa saya nggak bawa. Jadi ini sebenarnya dadakan. Iya, dadakan. Dadakan buat fun aja, tetapi fun boleh, tetapi informasinya tersampaikan. Seperti itu. Kita nggak kaku pakai seragam, nah gitu nggak usah lah. Karena kita emang lagi udah malam juga ini kita bikin videonya. Gitu. Kalau bahasanya agak kurang baik ya mohon dimaafkan lah. Karena bergajulan semua di sini. Ini kita enjoy aja teman-teman ya. Oke, mungkin dari SCTD ada yang ditambahkan? Kalau dari saya sih, di balik semua yang kita ceritain tadi ya, walaupun belum ending terakhir nih, buat teman-teman yang pengen menggapai cita-citanya di kereta api, tetap belajar lah, tetap semangat buat ngeperjuangin semuanya. Sekarang kan teman-teman lebih mudah, lebih banyak informasi yang didapat, tetaplah lebih semangat dari kita-kita yang dulu gitu. Jadi harus tetap semangat teman-teman. Nah, dari API belum? Dari API sendiri itu mendapatkan sertifikat juga nggak sih? Kembali lagi Pak, sama seperti Afrizal. Soalnya kita kan langsung di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Pasti kita dapat smart card. Smart card itu fungsinya, boleh saya tambahin? Boleh silakan. Kalau smart card itu fungsinya sebenarnya sebagai SIM. Iya. SIM. Kalau kita mengendarai kendaraan bermotor, kita ada SIM. SIM berkendara. Kalau ini namanya SIM buat kecakapan kita. Keahlian kita seperti apa. Jadi misalnya nanti kalau ada kejadian apa-apa,
di mana di dunia kerja, khususnya di prasarana atau di sarana. Jadi kita dimintai pertanggungjawaban. Oh ini loh, saya udah ada smart Kita card, udah ahli saya, gitu. saya udah ahli gitu. Dan sedikit flashback kembali ke masa lalu. Saya dulu smart card itu ngambil jurusan PPKA. PPKA. Nah, sama ASP nih saya dulu Ya, ngambil Dulu pernah cerita, masinis dulu ya, pernah cerita, ya. betul. Saya ngambil ASP sama PPKA. Jadi di Madiun itu Kak, waktu zaman saya itu langsung dikasih dua, PPKA sama ASP sama atau masinis seperti itu. Nah, dua-duanya saya nggak dapat. Dua-duanya informasi aja ini Belum ya. beruntung lah. Belum beruntung. Yang namanya rezeki ya. Iya, namanya rezeki. Jadi terus saya beralih lah ke jurusan prasarana untuk di LRT. Iya. Saya dapatnya prasarana di jalur dan bangunan. Tapi mohon maaf saya hari ini nggak dinas, jadi saya nggak bawa smart card itu. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi tambahan? Cukup sepertinya Cukup, Kak. ya? Iya. Oke, jadi mungkin informasinya udah sangat jelas gitu. Penyampaian kita mungkin sudah kita bawa sesantai mungkin gitu teman-teman. Lalu teman-teman misalkan penasaran mau bertanya-tanya kepada Kak Afrizal, Kak Eka, nanti kakak kasih nama Instagramnya di bawah. biar followersnya banyak juga kan. Coba tahu kan kayak gitu ya kan. Oke, jadi kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kita terlalu santai pembawaannya, kita nggak serius-serius banget karena posisinya ini juga memang lagi santai ya, nggak lagi sibuk dan lagi nggak tegang-tegang banget lah kayak gitu. Sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang baru nonton video ini. Silakan teman-teman untuk klik like, komen dan share. Dan yang pasti itu adalah subscribe teman-teman. Iya, buat ngedukung channel KTD ini menjadi channel yang selalu berkembang lah, nanti berkembang. Gitu. Karena nantinya kita akan terus menginformasikan terkait sekolah kedinasan. Betul. Kalau sudah subscribe silakan teman-teman klik lonceng ya, biar nanti ada ada video-video terbaru langsung kalian update gitu teman-teman. Jadi mungkin sekian dari kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semisalkan masih ada yang kurang paham, kurang jelas, silakan kalian komen di bawah. Barangkali ada teman-teman yang minta penjelasan lebih, nanti mungkin kita bisa bikin video lagi ya. Boleh, kayak gitu. Atau mau tanya langsung juga bisa. Iya, datang ke Kelapa Gading. Siap. Naik LRT Jakarta. Boleh Sekali tuh. kita promosi ya. Promosi nggak apa-apa. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.